Film berlanjut dengan memperlihatkan Murongye bersama Chu Yunxi mendatangi Manfeng yang ditahan untuk menanyakan lagi tawarannya. Namun karena Manfeng tak mau berkhianat pada sektenya, Murongye mengerahkan anak buahnya untuk mengejar Manfeng. Sedangkan Hian Luo yang melihat Manfeng diajar, ia memohon kepada Murongye dan yang lainnya untuk berhenti mengejar Manfeng. Setelah itu, Chu Yunxi melapor kepada Murongye bahwa anak buahnya telah gagal menjaga Gua Karts dan ia menduga Sekte Fakyu yang telah menaklukkan anak buahnya karena terdapat jejak dari Sekte Fakyu di sana. Kemudian, Chu Yunxi memberi saran Murongye untuk melapor kepada Murongxian bahwa 3 wilayah makam telah ditaklukkan secara berurutan. Namun, Murongye melarang Chu Yunxi untuk memberitahu ayahnya dan ia menyuruh Chu Yunxi untuk menangani Sekte Fakyu terlebih dahulu. Kembali ke Manfeng, kini ia tak berdaya setelah diajar oleh wajah hantu. Dan Hian Luo yang merasa bersalah atas penderitaan Manfeng, ia pun meminta maaf kepada Manfeng. Sama halnya dengan Hian Luo, Manfeng juga meminta maaf kepada Hian Luo karena ia gagal menyelamatkan Hian Luo beserta ibunya. Kemudian Manfeng mengadu nasibnya dengan Hian Luo. Sementara itu, Si Hyu bersama Xiao yang menuju pavilion tanpa bayangan, kini mereka beristirahat di bawah air terjun. Sambil beristirahat, Xiao menanyakan tentang perselisihan antara sekte perampokan makam dengan sekte penjaga makam. Si Hyu menjelaskan bahwa kedua sekte dulunya adalah bagian dari satu sekte. Luo Wuxi adalah leluhur keluarga Luo, sedangkan Murong hanyalah seorang murid. Karena khawatir jika beberapa akan mencuri apa yang telah dipercayakan kepada mereka, Luo Wuxi membagi sekte makam menjadi 2 seperti yang ada pada saat ini. Dan untuk menghentikan sekte penjaga makam hanya dapat menggunakan token penghancur makam yang juga sebagai kunci harta karun Kunlun. Jika sekte perampokan makam mendapatkan token penghancur makam dan menyerahkannya kepada kaisar, maka mereka akan menjadi raja makam. Setelah menjelaskan semuanya, Si Hyu bersama Xiao bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Chu Yunxi kembali mendatangi Manfeng dan ia membawa Manfeng keluar untuk menemui Murongye. Ternyata Murongye ingin memberi kesempatan lagi tawarannya untuk Manfeng bergabung dengan sekte penjaga makam. Karena Hian Luo masih berguna untuk lengan Hinlin, Murongye tak berniat untuk membunuhnya, namun ia akan membunuh ibu Hian Luo agar Hian Luo menderita jika Manfeng tak mau bergabung dengan sekte penjaga makam. Dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Manfeng mau bekerja sama dengan Murongye untuk membawa pil anti racun beserta Si Hyu ke sana. Setelah itu, Chu Yunxi menemui Hian Luo untuk memberitahu bahwa Manfeng sudah mati dan kematian Manfeng disebabkan oleh Hian Luo yang telah berkhianat. Di tempat lain, Cao Yang bersama putranya bernama Suo Liancheng kini mendatangi putra mahkota untuk memberitahu bahwa Liancheng yang seorang komandan balai harimau putih sekte Shenbu telah pergi ke desa Jinyin untuk menghilangkan sekte perampok makam yang tersisa. Terlihat beberapa waktu yang lalu, Liancheng menemui 2 sekte perampok makam yaitu sekte Mojin dan sekte Bansan. Tujuan kedatangan Liancheng di sana ternyata ia ingin kedua sekte bekerja sama dengannya untuk merampok makam Gusi dan menyingkirkan sekte Fakyu yang terkenal kehebatannya. Dan karena perkataan Liancheng dapat meyakinkan mereka, akhirnya mereka mau bekerja sama dengan Liancheng. Tak lama kemudian mereka berangkat untuk merampok makam, namun tiba-tiba terdapat anak buah Liancheng yang menghadang mereka. Melihat semuanya panik, Liancheng menenangkan mereka dengan memberitahu bahwa orang-orang yang menghadang mereka adalah dari pihak Liancheng yang ingin ikut merampok makam. Namun siapa sangka, setelah mereka menurunkan senjata, Liancheng malah mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi kedua sekte tersebut. Ternyata alasan sekte Shenbu melenyapkan sekte perampok makam karena kekaisaran membentuk sekte Shenbu untuk menangkap perampok makam dan melindungi makam leluhur. Kemudian karena putra mahkota akhir-akhir ini mendengar bahwa sekte penjaga makam mencuri apa yang dipercayakan kepada mereka dan berniat mengambil harta karun Kunlun, ia pun memerintahkan Liancheng yang belum banyak dikenal orang untuk memimpin anak buahnya pergi ke makam Gusi guna menyelesaikan misi putra mahkota. Scene berganti dengan memperlihatkan ketua sekte perampokan makam yang juga ayah Si Hyu bernama Luo Tiancheng sedang mengkhawatirkan Si Hyu beserta Manfeng karena sejak mereka pergi mereka belum memberi kabar apapun. Oleh karena itu, Tiancheng memutuskan untuk mengirim sesepuh sekte pergi ke makam Gusi guna memastikan keadaan mereka berdua. Mendengar hal itu, sesepuh sekte yang memiliki nama Luo Tianwen, ia menawarkan dirinya untuk pergi ke makam Gusi karena ia cukup dihormati di sekte makam. Tiancheng menyetujuinya dan ia menyuruh Tianwen membawa pasukan untuk pergi besok pagi, serta ia memperingatkan Tianwen untuk tidak melanggar aturan. Setelah itu, mereka memanggil beberapa murid sekte untuk membentuk pasukan yang akan mereka berangkatkan ke makam Gusi besok pagi. Di sisi lain, Ibu Si Hyu mengetahui bahwa Tianwen akan pergi ke makam Gusi untuk memeriksa keadaan Si Hyu beserta Manfeng. Dan seorang murid bernama Yisue, yaitu teman kecil Si Hyu yang juga mengetahui hal itu, ia ingin ikut pergi ke makam Gusi bersama Tianwen.
Namun Ibu Shikyu melarangnya karena berbahaya dan ia menyuruh Yusue untuk tetap di sana menemaninya. Sementara itu, wajah hantu yang berjumlah banyak kini mereka berhasil menyusup ke markas sekte perampokan makam. Dan salah satu wajah hantu mengatakan kepada semuanya, jika ada orang yang dapat membunuh Tiancheng beserta Tianwen akan mendapatkan hadiah yang besar. Kemudian pertarungan di antara mereka pun terjadi. Ketika mereka bertarung cukup sengit, tiba-tiba terdapat suara peluit dan wajah hantu yang mendengar suara tersebut bergegas untuk mundur. Di tempat lain, terlihat Shikyu bersama Xueyao sedang beristirahat, namun Shikyu tak dapat tidur karena ia mengkhawatirkan Manfeng yang sudah dianggap saudara sendiri oleh Shikyu. Kemudian Shikyu menceritakan kepada Xueyao tentang masa lalunya bersama Manfeng. Sewaktu dulu ketika Shikyu membolos saat pelajaran, Manfeng menemaninya dan ia ikut membolos bersama Shikyu untuk bermain bersama. Beberapa waktu kemudian, Shikyu bersama Manfeng dihukum oleh Tiancheng atas apa yang telah mereka perbuat dengan cara dipukuli pantatnya. Selain itu, mereka juga dihukum untuk menyalin kitab ramalan sebanyak 10 kali. Mendengar cerita Shikyu, Xueyao merasa iri karena ayahnya tak pernah memperlakukannya dengan baik dan ia kembali merindukan ibunya yang telah mati. Keesokan harinya, Tiancheng mengumpulkan sesepuh sekte untuk berdiskusi karena semalam sekte penjaga makam telah mengirim 3 pasukan untuk menyerang aula leluhur, lembah tanpa gairah, dan puncak Bian. Mereka merasa ada yang janggal karena pasukan sekte penjaga makam datang dengan penuh amarah dan bertarung mati-matian, namun tiba-tiba mereka mundur begitu saja. Kemudian karena Tiancheng menduga sekte penjaga makam sedang merencanakan konspirasi yang lebih besar, ia memutuskan untuk secara pribadi pergi ke makam Gusi. Dan ia meminta tolong kepada sesepuh sekte untuk mengelola markas selama ia berada di makam Gusi. Dan rupanya mata-mata yang menyamar menjadi murid mengirim sebuah surat kembali. Beberapa waktu kemudian, Tiancheng bersiap-siap untuk pergi ke makam Gusi serta ia berpamitan kepada istrinya. Tiba-tiba Yusui datang dan ia mengatakan bahwa ia ingin bergabung dengan Tiancheng dalam perjalanan ke makam Gusi. Meskipun Tiancheng sudah memperingatkan akan bahaya, Yusui tetap ingin pergi untuk melatih kemampuannya. Maka dari itu, Tiancheng mengizinkan Yusui untuk ikut bersamanya. Di tempat lain, Cao Yang kembali menemui putra mahkota untuk memberitahu bahwa sekte perampokan makam telah menaklukkan 3 wilayah. Serta ia memberitahu bahwa ia telah memerintahkan Tiancheng untuk mengirimkan prajurit elit berpura-pura seseorang dari sekte penjaga makam untuk menyergap markas sekte perampokan makam, yang berarti semalam yang menyerang sekte perampokan makam adalah sekte Senbu. Kemudian putra mahkota ingin pergi ke rumah raja makam untuk mencari informasi. Setiba di sana, ia disambut oleh Murong Xian. Kemudian putra mahkota menanyakan apa kesibukan Murong Xian. Murong Xian memberitahu putra mahkota bahwa belakangan ini ia menerima kabar bahwa sekte perampokan makam akan menyerang makam Gusi. Dan ia yakin bahwa sekte perampokan makam tak akan bisa menaklukkan makam Gusi karena sekte penjaga makam memiliki racun klan Chu, klan Xianji, klan Wang Chuan yang tersebar di area makam Gusi. Selain itu, mereka juga memiliki penjaga suci di Ziggurat sebagai andalan mereka. Setelah mendengar penjelasan Murong Xian, putra mahkota pun bergegas untuk pergi. Beberapa waktu kemudian, putra mahkota bertemu dengan Cao Yang dan ia memberitahu bahwa rumah raja makam akan segera lenyap karena 3 area makam Gusi telah ditaklukkan, namun Murong Ye tidak memberitahu Murong Xian sama sekali. Dan Murong Xian dengan sombongnya mengatakan bahwa penjagaan di area makam Gusi tak akan dapat ditembus. Kemudian Cao Yang memberitahu bahwa Lu Tiancheng telah memimpin tim besar dari sekte perampokan makam menuju makam Gusi. Sementara itu, surat yang telah dikirimkan oleh mata-matanya kini tiba di tangan Murong Xian, sehingga ia mengetahui bahwa Lu Tiancheng telah memimpin pasukan menuju makam Gusi. Di tempat lain, Dugumo yang mengetahui bahwa Gua Kart telah ditaklukkan, ia pun menghadap Murong Ye untuk menawarkan dirinya pergi menangkap Shikyu. Namun, karena kekuatan lengan healingnya masih setara dengan Shikyu, Murong Ye menyuruh Dugumo untuk menunggu sebentar, karena sebentar lagi ia akan mendapatkan pil anti racun yang dapat meningkatkan lengan healing Dugumo ke level 9. Beberapa waktu kemudian, salah satu wajah hantu mendatangi Ziggurat untuk menyampaikan pesan dari Murong Ye. Di sana, ia disambut oleh seorang pria bernama Han Tian Xiao, dan setelah ia memberitahukan tujuannya, Tian Xiao mempersilahkannya untuk masuk. Di dalam Ziggurat, ternyata terdapat seorang wanita yang biasa disebut penjaga suci bernama Mu Sueli sedang memainkan seruling. Setelah berhenti memainkan seruling, Mu Sueli menjawab pertanyaan wajah hantu yang menanyakan keberadaan penjaga hantu. Ia mengatakan bahwa penjaga hantu masih berada di dalam pelatihan isolasi. Kemudian, wajah hantu menyampaikan pesan dari Murong Ye bahwa penjaga suci dan penjaga hantu harus pergi ke makam Gusi besok pagi.
Setelah wajah hantu pergi, Tianxiu menawarkan dirinya untuk pergi ke makam Gusi atas nama penjaga hantu menggantikan penjaga hantu yang sedang berada di dalam pelatihan isolasi. Dan meskipun ia mengetahui resiko jika mereka mengetahui Tianxiu pergi atas nama penjaga hantu, ia tetap ingin pergi bersama Mu Xueli. Di sisi lain, terlihat Chu Yunxi mendatangi kuburan suaminya yang telah mati dengan kesedihan, dan ia mengingat ketika dulu saat pernikahan mereka saling memberi gelang satu sama lain. Sedangkan Si Hyu bersama Xu Yao kini mereka tiba di sekitar pavilion tanpa bayangan dan mereka melihat pavilion tanpa bayangan dipenuhi dengan penjaga. Karena keamanan di sana sangat ketat, mereka mempunyai rencana untuk menyusup, namun mereka belum menemukan cara. Tadi sengaja mereka melihat dua penjaga yang sedang membuang air limbah, dan seketika Si Hyu mempunyai ide. Jika ada sumber limbah, pasti ada sungai di bawah tanah, dan jika mereka menemukan sungai bawah tanah, mereka bisa naik ke saluran pembuangan sehingga mereka dapat menyusup masuk. Kemudian mereka melihat peta dan mereka menyimpulkan bahwa kolam di bawah air terjun tempat mereka beristirahat sebelumnya terdapat saluran menuju pavilion tanpa bayangan. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua tiba di tempat air terjun. Si Hyu menanyakan teknik apa yang dipakai Xu Yao saat melawan monster air. Xu Yao menjelaskan bahwa itu adalah teknik Wanmo dari keluarga Lin yang menggunakan air. Mengetahui bahwa Xu Yao bersahabat dengan air, ia memutuskan untuk mereka berpencar mencari saluran air di bawah kolam. Namun, Xu Yao tak mau masuk ke dalam air dengan alasan badannya sedang tidak fit. Oleh karena itu, Si Hyu memutuskan untuk mencari saluran air di dalam kolam sendiri. Sepulang dari kuburan suaminya, Chu Yunxi mendatangi ibu Hian Luo yang ditahan dan langsung mencekiknya. Terlihat Chu Yunxi sangat membenci ibu Hian Luo seperti terjadi sesuatu hal di masa lalu yang mengakibatkan Chu Yunxi membencinya. Chu Yunxi mengancam akan membunuh Hian Luo, namun ibu Hian Luo tak takut karena sekte penjaga makam masih membutuhkan darah beracun Hian Luo. Setelah itu, Chu Yunxi membawa ibu Hian Luo ke sel tahanan Hian Luo dan ia menyuruh mereka berdua untuk menghabiskan waktu bersama dalam beberapa hari sebelum ia membunuh ibu Hian Luo. Melihat ibunya memar karena dicekik Chu Yunxi, Hian Luo menyalahkan dirinya karena gagal menyelamatkan ibunya. Dan ia juga memberitahu ibunya bahwa Man Feng telah dibunuh oleh mereka. Kembali ke Si Hyu, kini ia kesulitan untuk kembali ke permukaan karena kakinya terjerat tumbuhan air. Dan Xu Yao yang mengkhawatirkan Si Hyu, ia pun terjun ke dalam air untuk mengecek kondisi Si Hyu. Setelah masuk ke dalam air, Xu Yao melihat Si Hyu yang tak sadarkan diri dengan kaki yang terjerat tumbuhan. Oleh karena itu, ia pun membebaskan kaki Si Hyu, kemudian ia menyosor Si Hyu. Tak lama kemudian, Si Hyu dapat tersadar, dan Xu Yao mengajak Si Hyu untuk naik ke permukaan air. Ketika Xu Yao sampai di permukaan air, ia mencari Si Hyu yang ternyata berada di belakangnya. Kemudian ia membawa Si Hyu yang tak sadarkan diri ke atas bebatuan. Setelah itu, Xu Yao mencoba memberi napas buatan untuk Si Hyu dan akhirnya Si Hyu dapat tersadar. Sedangkan Xu Yao, ia marah-marah kepada Si Hyu karena Si Hyu telah membuatnya khawatir. Dan ternyata Si Hyu sebelumnya telah mencari tusuk konde milik Xu Yao pemberian ibunya yang terjatuh. Kemudian Si Hyu memberitahu Xu Yao bahwa ia menemukan pintu masuk di dalam air. Namun arus di bawah sangat kuat dan juga banyak tumbuhan air. Di sisi lain, Tianwen melapor kepada Tian Cheng bahwa ia menemukan peti mati kristal dan hutan hantu telah ditaklukkan, serta ia menduga bukan Si Hyu dan Man Feng yang menaklukkannya. Kembali ke Si Hyu, kini ia berencana memasuki kolam lagi dengan meminjam belati Xu Yao untuk memberantas tumbuhan air. Namun tiba-tiba ia melihat Man Feng yang terjatuh pingsan dan ia bergegas menghampiri Man Feng. Setelah Man Feng tersadar, Si Hyu menanyakan keberadaan Hian Luo kepada Man Feng. Seketika, Man Feng mengingat ancaman Murong Ye, dan ia memberitahu Si Hyu bahwa ia bersama Hian Luo memasuki penjara bawah tanah pavilion tanpa bayangan, namun mereka jatuh ke dalam perangkap. Man Feng dapat melarikan diri karena kelengahan penjaga, sedangkan Hian Luo masih terjebak di sana. Setelah itu, Si Hyu memberitahukan rencananya untuk menyelamatkan Hian Luo. Namun, Man Feng mengatakan rencana Si Hyu tak akan berhasil karena dengan masuk melalui sungai bawah tanah akan menghabiskan energi mereka. Di tempat lain, terlihat Ying Xue memegangi topeng milik Murong Ye karena ia mengkhawatirkan Murong Ye. Tak lama kemudian, salah satu pelayannya datang memberitahu bahwa Sekte Shenbu telah pergi ke makam Gusi dan yang memimpin mereka adalah Lian Cheng, yaitu putra dari Cao Yang. Mengetahui hal itu, Ying Xue menyuruh pelayannya untuk menyelidiki mengapa Sekte Shenbu tiba-tiba mengirim orang ke makam Gusi. Sementara itu, Cao Yang melapor kepada putra mahkota bahwa putranya sudah tiba di makam Gusi sesuai rencana putra mahkota. Tiba-tiba terdengar suara pelayan yang menandakan Ying Xue akan tiba di sana, sehingga Cao Yang bergegas pergi.
Rupanya, kedatangan Ying Shui di sana untuk menanyakan situasi di makam Gusi kepada putra mahkota karena sebelumnya putra mahkota telah mendatangi rumah raja makam. Namun, putra mahkota malah memperingatkan Ying Shui tentang kisah cintanya dengan Murongye karena mereka berdua berbeda kasta. Setelah pergi dari rumah putra mahkota, Ying Shui yang menduga bahwa kakaknya telah menyembunyikan sesuatu, ia pun berniat mencari tahu apa yang telah disembunyikan oleh kakaknya. Di sisi lain, Hyuling menemui Murongye dengan membawakan sebotol anggur dan mengajaknya minum bersama, bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran Murongye. Rupanya, Murongye khawatir karena Luo Tiancheng dari sekte perampokan makam telah memimpin pasukannya untuk datang ke makam Gusi. Dan Murongye telah memberitahu penjaga hantu dan juga penjaga suci untuk menangani sekte perampokan makam. Kemudian, Murongye menugaskan Hyuling untuk menjaga area berikutnya, dan ia memiliki dua misi yaitu menyingkirkan sekte Wagyu serta mengawasi Manfeng. Setelah itu, Junshi yang mengetahui bahwa Hyuling baru saja menemui Murongye, ia pun mendatangi Murongye untuk menanyakan tugas apa yang telah Murongye berikan kepada Hyuling. Selain itu, ia juga khawatir karena Hyuling bukan dari sekte penjaga makam dan ia sangat licik. Ternyata Murongye telah menyuruh Hyuling untuk menjaga desa Anhe, dan Murongye sudah mengetahui orang seperti apa Hyuling. Sementara itu, Shihyu memberikan buah-buahan liar yang berhasil ia dapatkan kepada Manfeng. Kemudian, Shihyu meminta Manfeng untuk memimpin mereka pergi ke pavilion tanpa bayangan karena Manfeng sudah mengetahui situasi di sana. Awalnya Manfeng ragu, namun karena Shihyu meyakinkannya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi bersama malam nanti. Di tempat lain, Chaoyang melapor kepada putra mahkota bahwa penjaga hantu dan juga penjaga suci telah dikirim ke makam Gusi. Dan ia menduga bahwa terjadi sesuatu karena sekte penjaga makam tak sembarangan memanggil mereka. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan di antara sekte penjaga makam dan perampokan makam, putra mahkota menyuruh Chaoyang memberitahu Liancheng untuk membantu sekte perampokan makam pada waktu yang tepat. Di sisi lain, Liancheng kini bertemu dengan Shihai. Shihai menceritakan bahwa sekte perampokan makam telah menaklukkan hutan hantu dan juga gua Quartz, serta anak buahnya banyak yang mati. Mengetahui hal itu, Liancheng akan mengirim anak buahnya untuk membantu Shihai karena mereka telah bekerja sama. Tak lama kemudian, ketika Tiancheng bersama yang lainnya sedang beristirahat, tiba-tiba anak buahnya melapor bahwa terdapat dua orang dari kekaisaran datang untuk menemui Tiancheng. Setelah Tiancheng menemui Liancheng, tanpa bertele-tele Liancheng menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu, seorang pejabat kekaisaran melapor bahwa sekte penjaga makam telah mencuri apa yang telah dipercayakan kepada mereka, namun mereka belum memiliki bukti yang kuat. Dan alasan sekte Senbu berada di makam Gusi yaitu untuk menyelidikinya. Kemudian, Tiancheng meminta Tiancheng bersama anak buahnya untuk tidak melanjutkan perjalanan karena ia khawatir akan terjadi bentrok di antara sekte penjaga makam dan sekte perampokan makam. Selain itu, ia juga khawatir jika sekte penjaga makam menghilangkan bukti, maka sekte perampokan makam dan juga sekte Senbu akan gagal mencapai tujuan mereka. Setelah itu, Tiancheng kembali ke camp dan mengumpulkan murid-murid yang ia bawa guna memberitahu dan melarang mereka untuk tidak meninggalkan camp tanpa instruksinya. Kemudian, untuk menemukan keberadaan Shihyu dan Manfeng, Tianwen akan pergi mencari mereka berdua sendiri karena ia dapat menghindari sekte penjaga makam dan sekte Senbu. Mendengar hal itu, Yisui menawarkan dirinya untuk pergi bersama Tianwen guna mencari Shihyu dan Manfeng. Dan Tiancheng memperbolehkan Yisui untuk pergi bersama Tianwen. Malam harinya, Tianwen bersama Yisui bergegas pergi untuk mencari Shihyu beserta Manfeng. Di sisi lain, terlihat Shihyu, Manfeng dan Xiuyao tiba di area pavilion tanpa bayangan, dan Manfeng menjelaskan kondisi di dalam penjara bawah tanah kepada mereka berdua. Sementara itu, Junshi melapor kepada Murongye bahwa ia tidak yakin dengan rencana mereka dalam menjebak Shihyu. Namun, Murongye malah menyuruh Junshi untuk bersiap-siap karena ia yakin bahwa demikian Luo, Manfeng akan membawa Shihyu ke sana. Dan jika Shihyu beserta yang lainnya tiba di penjara bawah tanah, Murongye menyuruh Junshi untuk membunuh mereka. Ternyata, Dugumu mendengar percakapan mereka dari balik jendela. Sedangkan Shihyu beserta yang lainnya, mereka ingin memasuki penjara bawah tanah, namun mereka dihadang oleh Dugumu yang dilanjutkan dengan perdebatan di antara dirinya dengan Shihyu. Namun tiba-tiba, Manfeng menarik Shihyu dan Xiuyao untuk mengajak mereka pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, Murongye beserta anak buahnya keluar dan ia memarahi Dugumu, namun Dugumu kembali marah karena Dugumu mengetahui rencana untuk menjebak Shihyu dan yang lainnya. Karena dengan jebakan tersebut, ia khawatir jika Xiuyao terluka atau malah terbunuh. Sementara itu, dalam perjalanan mencari Shihyu, Tianwen dan Yisui diikuti oleh seseorang. Dan Yisui yang mengetahui terdapat seseorang yang mengikutinya, ia pun menyerangnya. Kemudian, Tianwen menghentikan Yisui dan seorang pemuda yang ternyata bernama Yukun dari sekte Mogong langsung meminta maaf dan memperkenalkan dirinya. Selain itu, ia memberitahu tujuannya mengikuti mereka karena ia sedang mencari kakaknya yaitu Xiuyao yang kabur karena tidak mau dijodohkan, namun ia bingung mencari kakaknya di mana.
Mendengar penjelasan Yukun, Tianwen mengajaknya untuk ikut bersama mereka guna membantunya menemukan kakaknya. Sedangkan si Hyu, ia merasa kesal dengan Dugumo yang sok jago dan ia menyalahkan Manfeng karena telah menghentikannya. Dan Manfeng yang tak tahan dengan bacotan si Hyu, ia menasihati si Hyu bahwa mereka tak bisa hanya mengandalkan semangat mereka. Kemudian Manfeng bertanya apakah si Hyu mau mempercayai Manfeng sepenuhnya, tak peduli apapun yang terjadi. Dan karena si Hyu mau percaya kepada Manfeng mengajak mereka untuk melanjutkan merampok makam dan mengesampingkan menyelamatkan Xianluo.